Oke, teman pemilih dan warga masyarakat Kecamatan Jabula, secara khususnya hari ini kembali lagi di channel Hongkong. Kebetulan yang bersama salah satu narasumber yang sudah berada di samping tiang. Mungkin beliau salah satu tokoh, bisa dibilang tokoh sebagai penyelenggara pemilihan umum. Beliau adalah Bapak Ngurah Cahyudi Wiratama. Bang Ngurah, mungkin sebelum kita lanjut bincang-bincang, bisa diperkenalkan namun kepada teman-teman di media sosial siapa Bang Ngurah? Sebelumnya, nama saya Ngurah Cahyudi Wiratama. Sekarang ini saya menjadi komisioner KPU yang mengempu divisi data dan perencanaan. Jadi saya divisinya itu divisi data, informasi dan perencanaan. Oke, sahabat ngongkong dan juga teman pemilih, di mana tadi sudah dijelaskan atau diperkenalkan salah satu narasumber kita pada kali ini, yaitu Bapak Ngurah Cahyudi Wiratama. Beliau merupakan Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Buleleng. Nah, Pak Ngurah, sedikit nih Pak Ngurah yang ingin tanya-tanya tentang pemilu kemarin, Pak Ngurah. Ya mungkin dimana kita tahu pemilu kemarin kita sudah menjalani dengan sukses untuk di Buleleng. Apa harapan Pak Ngurah sebagai penyelenggara khususnya di Kabupaten Buleleng ini Pak Ngurah untuk pemilu yang akan datang Pak Ngurah? Pemilu kemarin untuk pileg kemarin Buleleng cukup aman, kondusif, semuanya berjalan sesuai dengan aturan. Memang ada sedikit masalah, tapi secara garis besar kita cukup berhasil melaksanakan pemilu di Buleleng. Jadi hasil yang kita dapatkan juga menjadi trust masyarakat, karena di Buleleng tidak satupun yang sampai masuk ke jalur hukum atau ke MK. Buleleng clear. Buleleng clear berarti. Untuk ke depan, kita harap pilkada ke depan ini juga berjalan kondusif, jadi masyarakat memilih tanpa tekanan. Kemarin itu kondusif, tidak ada riak atau gelombang yang saling crash antar masyarakat. Jadi adem ayem aja lah, semua menikmati proses ini dengan gembira. Pemilih juga bergembira ikut melaksanakan hak pilihnya, dan hasil yang nanti semoga lebih baik lagi. Semoga dapat pemilih yang betul-betul berkualitas untuk kemajuan Buleleng ke depannya. Jadi tadi sudah ya mungkin pemilu kan sudah selesai Pak Ngurah. Pak Ngurah tadi menjelaskan atau berbicara tentang pilkada. Kapan sih itu pilkada Pak Ngurah? Pilkada tepatnya itu di bulan November, yaitu hari Rabu tanggal 27 November. Nanti pilkada itu di Buleleng akan ada pemilihan bupati, wakil bupati, terus pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Jadi kita nanti akan mendapat 2 surat suara. Nah, terus berapa jumlah pemilih sebenarnya Pak Ngurah? Pak Ngurah kan kebetulan kepala divisi data perencanaan dan informasi KPU Kabupaten Buleleng. Berapa jumlah pemilih kita khususnya untuk di Kabupaten Buleleng? Dari DP 4 yang turun kemarin untuk pilkada tahun ini, pemilih potensial di Buleleng itu ada di angka 595.777, jadi 595.777 orang. Ini menurun dari DPT kemarin. Bila kemarin yang di atas 600.000, sekarang menurun kurang lebih 16.000. Ini karena adanya mobilisasi masyarakat yang pindah, karena mungkin faktor pekerjaan, jadi pindah domisili. Hampir 16 ribuan kita pindah domisili. 16.000 berkurang DPT dari pemilu dari pileg kemarin dengan DP 4 sekarang dengan pilkada. Nah, berarti bagaimana caranya untuk seperti pemilu kemarin yang lihat kan ada petugas PPDP atau Pantarlim. Ya. Nah, untuk sekarang apakah ada mekanismenya seperti itu kembali Pak? Kalau sekarang ini kita sudah masuk ke tahapan Pantarlim bekerja atau klip. Nah, dari data DP 4 yang turun, sekarang
kemarin tanggal 24 sudah dilantik Pantarlih. Itulah nanti yang akan memutakhirkan data langsung ke KK yang masing-masing, ke penduduk masing-masing, dan adakan coklit untuk menyesuaikan data. Jadi tugas Pantarlih kemarin sudah dilantik dan sudah mulai kerja, dan ini akan bekerja sampai tanggal 24 Juli, jadi 1 bulan. Berarti dilantik tanggal 24 Juni sampai Ya. dengan 24 Juli. 1 bulan. Itu ada petugas Pantarlih pemutakhiran data pemilih. data pemilih. Nah, jadi mungkin nanti bagi warga masyarakat atau teman pemilih, jika rumahnya didatangi oleh petugas apa Bang? Petugas Pantarlih, Petugas Pantarlih, mohon untuk masyarakat serta aktif lah, paling enggak menyiapkan data diri berupa KK agar bisa terdata nanti di DPT. DPT. Nah, DPT dapur tetap. Berarti salah satu syarat masyarakat menjadi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di pilkada harus dicoklit terlebih dahulu. Harus dicoklit terlebih dahulu untuk menyesuaikan data kita. Harus dicoklit untuk menyesuaikan data yang ada di KPU. Oke. Setelah tahapan coklit, mungkin apakah bisa, mungkin salah satu ada beberapa warga yang sudah meninggal gitu, tapi tetap masih terdaftar di DPT ya. Bagaimana solusinya Pak? Kita akan dari petugas Pantarlih ini nanti akan didata dan langsung turun ke lapangan untuk mengecek nama-nama yang ada di DP4 yang kita sinkronkan. Nanti begitu ada ya TMS, itu akan dicatat. Apalagi kalau yang meninggal begitu sudah ada akte, itu kita akan catat. Jadi nggak bakalan turun lagi di DPT. Jadi nggak ada lagi nama yang sudah meninggal tapi tetap masih dapat panggilan atau pemberitahuan untuk memilih. Nah, kita akan minimalisir itu. Tapi di lapangan banyak masyarakat yang sudah meninggal tapi nggak ada surat keterangan atau akte meninggalnya, karena masyarakat mungkin enggan lah untuk ngurus itu. Kalau akte lahir pasti diurus, tapi kalau akte meninggal masih ada keengganan. Tapi inilah saat seperti masa tahapan Pantarlih ini kita untuk membantu juga Capil untuk merapikan data-data penduduk. Jadi yang udah meninggal ya udah kita coret. Berarti kalau tidak punya akte kematian belum bisa. Kalau nggak ada akte kematian kita nggak bisa mencoretnya. Walaupun udah tahu kalau meninggal, tapi kita bisa mencoret jika ada akte kematian, harus ada bukti pendukung. Itu untuk syarat tidak memenuhi syarat atau TMS. TMS juga ada kalau udah misalnya jadi TNI Polri. Nah, biasanya kan umur selama 18 tahun dia daftar TNI Polri, dia udah nggak punya hak pilih lagi, nggak berhak lagi memilih. Jadi kalau seperti yang baru 18 tahun mau masuk ke TNI atau Polri nggak bisa memilih. Kalau belum keterima bisa milih. Kalau belum keterima bisa milih, tapi udah menjadi anggota TNI Polri yang aktif, otomatis nggak punya hak pilih. Kalau anggota pecalang masih bisa Pak? Masih bisa. Masih bisa pecalang, hansip. Masih bisa. Kecuali TNI Polri. Iya, kecuali TNI Polri. Jadi kapan pilkada Pak Lurah? Pilkada masih 27 November, hari Rabu. Dengan jumlah DPT untuk di Kabupaten Buleleng berapa? 595.777. Itu ada di 1.171 TPS. 1.171 TPS tersebar di 9 kecamatan. TPS. Ya, TPS. Jadi di Buleleng ini merupakan salah satu daerah yang paling terbesar untuk di Bali, Buleleng adalah pemilih terbesar. Ya. Dengan jumlah pemilih 595.777 tersebar di 9 kecamatan. Nah, jadi mungkin bagi teman pemilih dan juga sahabat ngongkong dimanapun kalian berada, itulah tadi sedikit wawancara singkat saya bersama dengan Komisioner KPU Kabupaten Buleleng Divisi Perencanaan Data dan Informasi
Bapak Ngurah Cahyudi Wiratama, mungkin ada pesan-pesan Pak Ngurah untuk warga masyarakat Buleleng atau teman pemilih dimanapun berada. Terima kasih. Pesan buat masyarakat Buleleng, apa namanya? Pemilu sudah lewat pileg. Sekarang akan kita pilkada untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Jadi gunakanlah hak pilih dengan baik, dengan bijak pada tanggal 27 November 2024 pada hari Rabu. Ayo kita datang ke TPS. Gunakan hak pilih sebab apa namanya? Pemerintahan ke depan itu adalah tanggung jawab kita. Kemajuan daerah Buleleng itu tanggung jawab kita bersama. Kita harus memilih benar pemimpin yang benar-benar bisa memajukan Buleleng. Terima kasih. Nah, untuk mungkin itu kan untuk yang di rumah Ya. bisa ke TPS. Nah, untuk di mana kita tahu bahwanya warga masyarakat Buleleng itu banyak yang di rantauan, Bang Ngurah. Apa harapan untuk warga masyarakat yang di rantauan? Untuk harapan saya untuk masyarakat di rantauan, mai mulih milih ke Buleleng. Sesuai dengan tagline KP Buleleng untuk pilkada ini, ayo masyarakat di rantauan yang punya hak pilih dan terdaftar di daerah di Buleleng yang sudah merantau, marilah luangkan waktunya untuk memilih pemimpin, mai mulih ke Buleleng. Di hari Rabu Hari Rabu 27 November 2024. Nah, oke, teman pemilih dan juga sahabat ngongkong, itulah tadi sedikit wawancara singkat bersama Komisioner KPU Kabupaten Buleleng. Jadi yang harapkan di sini seperti Pak Ngurah Cahyudi Wiratama tadi mengatakan bahwa halnya bagi warga masyarakat atau teman di rantauan agar menggunakan hak pilihnya datang ke TPS 5 menit pada hari Rabu 27 November 2024. Mai mulih milih ke Buleleng. Baik, demikian wawancara singkat bersama narasumber Bapak Ngurah Cahyudi Wiratama. Terima kasih Pak Ngurah sudah meluangkan waktunya. Jangan lupa menggunakan hak pilihnya di hari Rabu 27 November 2024. Demikian wawancara singkat dari kami. Saya tutup dengan para Santi, Om Santi, 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 Om. Dan jangan lupa bagi warga masyarakat ada juga sahabat ngongkong dan teman pemilih untuk like dan subscribe akun YouTube dari Ngongkong Channel untuk mensupport kita. Dan bagi teman pemilih yang ingin mengundang narasumber siapa bisa komen di bawah. Terima kasih.